Indonesia versus Lebanon bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang perjalanan penting yang bisa jadi bekal timnas ke depan. Ada 3 poin berharga dari laga ini yang wajib kita bahas, dan semuanya bisa jadi kunci perjalanan Garuda di pertandingan selanjutnya. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Lebanon baru saja usai, dan laga ini bukan sekedar soal skor di papan. Ada banyak hal penting yang bisa kita pelajari dari jalannya pertandingan, mulai dari strategi, mentalitas pemain, hingga evaluasi yang harus segera dibenahi untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 pelajaran berharga yang bisa dipetik dari duel sengit Indonesia kontra Lebanon, yang pastinya bisa menjadi catatan penting bagi perjalanan timnas ke depan. Tiga pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Indonesia-Lebanon. Hasil imbang yang diraih timnas Indonesia saat hadapi Lebanon di FIFA Matchday memang kurang ideal. Namun setidaknya ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa dipetik. Mendominasi pertandingan selama 90 menit di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September, Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol lawan Lebanon. Ini menjadi laga uji coba kedua Indonesia di jeda internasional September. Sebelumnya, skuad pelapis Garuda sukses mencukur Taiwan dengan skor 5-0. Kendati demikian, timnas Indonesia tak boleh larut dalam kekecewaan. Hasil seri lawan Lebanon kiranya bisa dijadikan pelajaran berharga sebelum bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Setidaknya ada 3 catatan penting yang bisa dipetik dari hasil laga Indonesia versus Lebanon. Yang pertama, stabilitas emosi pemain. Duel 90 menit melawan Lebanon menjadi cerminan bahwa mental dan emosi penggawa Garuda masih belum stabil. Lebanon memang memeragakan permainan keras. Beberapa aksi diantaranya menjurus kasar yang memicu kerubutan antar pemain. Namun, hal ini terbilang lumrah di sepak bola. Tinggal bagaimana pemain lebih berpikir jernih agar tidak mudah tersulut emosi. Pemain berlabel top Eropa seperti Kevin Dix dan J.I. Jes pun harus mengevaluasi diri. Mereka masih gampang meledak alih-alih menjadi juru damai. Meredam emosi di lapangan bukan perkara takut ribut, melainkan cara cerdas untuk menjaga fokus permainan. Emosi yang meledak-ledak tanpa arah tak boleh lagi terjadi saat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Poin yang kedua, kreativitas serangan. Nihil shoot on target. Meski mendominasi permainan pun jadi masalah tak kalah serius. Keunggulan penguasaan bola menjadi sia-sia jika tak berujung gol. Duo amunisi baru Garuda, Mauro Zilstra dan Miliano Jonathans, tampil cukup lumayan di 2 laga. Namun, keduanya tak boleh cuma lumayan saat bersua Arab Saudi dan Irak. Zilstra dan Jonathans tak punya waktu lagi untuk beradaptasi karena laga melawan Saudi dan Irak sudah di depan mata. Ini merupakan laga hidup mati menuju cita-cita ke Piala Dunia 2026. Wajah-wajah lama seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, atau Egy Maulana Fikri
juga harus menjadi panutan bagi pemain baru untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Miliano di sana angkat bola dan ini dia tusukan yang betul-betul kita harapkan juga tadi bisa skill individu yang dilepas. Selain itu, Calvin Verdong, Kevin Dix, Jakob Sayuri, Ragnar Ragnarsson, serta Marcelino Ferdinand pun mesti lebih berani melakukan penetrasi dari sisi lapangan untuk menghadirkan lebih banyak peluang. Poin ketiga, penyelesaian akhir. Persoalan finishing memang sudah cukup lama menempel di tim arahan Patrick Kluivert. Karena itu, cedera yang dialami oleh Romeni jadi kerugian maha besar. Sebab, Romeni sudah cukup klop dengan strategi Kluivert. Kluivert memang sudah memiliki Zylstra dan Jonathans sebagai amunisi baru di lini depan. Namun, keduanya baru saja resmi jadi warga negara Indonesia dan mendapat kesempatan bermain lawan Taiwan dan Lebanon. Dan hal seperti itu biasanya memang terlihat di kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Berbahaya ini, berbahaya. Pintar pertama. Dari kedua pertandingan yang dilakoni, Zylstra dan Jonathans cukup menjanjikan. Hanya saja chemistry keduanya masih belum benar-benar menyatu. Disinilah peran Kluivert sebagai mantan bomber legendaris dibutuhkan. Mantan striker Ajax dan Barcelona ini tentu punya formula yang pas untuk mempercepat adaptasi para pemain anyar Garuda. Baik sekali kirimkan umpan. Sangat baik dari crossing yang dilepaskan yang Jangan lagi ada peluang yang terbuang sia-sia saat berhadapan dengan tim yang punya kualitas setara atau bahkan di atas Indonesia, semacam Arab Saudi dan Irak. Itulah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari laga Indonesia kontra Lebanon. Bukan sekadar kemenangan atau kekalahan, tapi bagaimana timnas belajar, berkembang, dan semakin matang menghadapi tantangan ke depan. Semoga evaluasi ini bisa jadi motivasi agar Garuda tampil lebih solid di laga berikutnya. Kalau menurut kamu, pelajaran apa lagi yang bisa dipetik dalam pertandingan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Pertandingan ini mungkin sudah berakhir, tapi pelajaran yang kita dapat akan terus berarti. Indonesia masih punya jalan panjang, dan setiap laga adalah langkah menuju mimpi besar Garuda. Tetap dukung, tetap percaya, karena kita semua adalah bagian dari perjuangan ini.